Oke, shalom teman-teman. Ya, selamat datang teman-teman yang secara onsite ataupun yang online hari ini. Ya, selamat datang di MBC. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu, hingga sampai saat ini Tuhan Yesus Engkau masih ada dan selalu Tuhan memberkati kami Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami Tuhan akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, pakailah kami Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan hanya terfokus hanya padamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memulai. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom teman-teman hari ini. Shalom. Kurang semangat nih. Kayaknya musim hujan ya. Baru hujan dingin-dingin jadi agak ngantuk. Tepuk kiri kanannya dulu. Shalom. Iya. Haleluya. Oke, kita hari ini harus penuh dengan sukacita. Amin. Karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Maka itu kita harus besarkan nama Tuhan sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Karena ya kita tahu sendiri kan tiada dapat terbilang karena kasih Tuhan sangat besar dalam hidup kita. Sebelumnya saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri supaya kita lebih semangat dalam memuji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan, besarkan nama Tuhan dan pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita ada satu sobat kita yang setia, amin, namanya Yesus, amin. Kita nyanyikan, ada satu sobat kita yang sangat setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani
sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lagi. Masih ada semangatnya? Masih. Haleluya. Sebab Roh Kudus sudah tercurah di tempat ini, ya, urapannya yang sangat ajaib dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Sebab kita adalah umat pilihannya, maka itu kita tetap mau memuji Tuhan. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Sebab Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya sangat ajaib, memulihkan setiap umatnya. Sebab kita adalah umat pilihannya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Hey, anggur baru
Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Ya, silakan teman-teman boleh duduk kembali. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita mau menyembah Dia. Sebab alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji dan layak disembah. Kita mau mempersiapkan hati kita mau nyanyikan layak dipuji dan layak disembah.
berdoa. Sungguh ya Tuhan, hanya nama-Mu yang layak kami sembah. Karena Engkau selalu ada, Engkau selalu bersama-sama dengan kami, bahkan memelihara kami sampai hari ini. Kami bersyukur hari ini kami masih boleh beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur hari ini kami boleh bernyanyi bagi-Mu ya Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Pakailah kami ya Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah firman Tuhan saja yang diberitakan. Biarlah setiap jemaat-Mu boleh mempersiapkan hatinya yang mungkin di dalam kehancuran, dalam peleburan, di malah mereka ingin diteguhkan hatinya. Mereka boleh mendengar firman Tuhan. Dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Harus ada nadanya. Shalom gitu. Ya. Iya, shalom. Shalom. Iya, itu artinya kita fokus ya teman-teman. Hari ini mungkin ada yang lagi capek nih wajahnya gitu ya. Ada yang lagi capek, ada yang lagi penat. Kasih tahu harapan dulu tentang Tuhan memegang masa depanmu kawan gitu. Kasih tepok gini ke kanan kirinya teman-teman semua ya. Ya Vincent ya, Tuhan memegang masa depanmu ya. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran tentang Tuhan yang memegang masa depan kita. Amin. Tuhan yang memegang masa depan kita. Teman-teman sekalian, ketika aku bertanya apa keadaan hari ini, kira-kira apa yang teman-teman hadapi? Jangan dijawab gitu ya. Renungan saja di dalam hati gitu ya. Lalu ketika saya berkata apa kabar gitu ya. Lalu saya berkata, kira-kira sudah merancang apa kita di dalam menuju kita ke masa depan? Mungkin ada yang berkata di dalam hatinya, ya udahlah contoh aku mau siapkan yang terbaik. Aku mau investasi gitu ya. Aku mau nabung. Aku mau mempersiapkan yang terbaik lah untuk masa depan. Pertanyaannya bagi kita, apakah nanti semuanya berjalan dengan baik? Belum tentu ya. Belum tentu. Terkadang apa yang kita pikirkan pun tentang masa depan pun banyak ketakutan di dalam kita menjalani masa depan. Bahkan penuh kekhawatiran di dalam hidup kita. Nah teman-teman bersyukurlah hari ini kita belajar dari Alkitab tentang bagaimana masa depan kita. Merasa nggak sih akhir-akhir ini kita merasa pikiran kita udah kayak nggak pernah dipakai gitu, menghafal susah, mikir nggak sih? Merasa nggak sih? Kalau saya sih merasa begitu, menghafal susah, mengerti susah yang panjang-panjang. Karena kalau saya pikir teman-teman sekalian, belakang ini kita nggak suka yang namanya panjang-panjang, kita nggak suka yang sesuatu yang lama durasinya, lalu kita nggak suka yang statis aja gambarnya. Makanya YouTube udah mulai tertinggalkan ya. YouTube udah tertinggalkan. Sekarang zamannya TikTok gitu ya. Ini rata-rata pakai TikTok, Instagram begitu ya, Snapchat mungkin. Karena apa? Karena kalau aku tidak suka aku swipe, kalau aku suka aku like begitu ya. Semua udah ditinggalkan, sesuatu yang panjang, lama, yang statis, gak ada perubahan gitu ya. Kita tinggalkan, gak ada animasi-animasinya. Sehingga otak kita itu lebih suka yang pendek-pendek. Nah hari ini aku sengaja kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu Amsal 23 ayat 18. Memang bukan kisah ini yang kita bahas nanti, tetapi kita sudah hafal ini, kita sudah mengerti ini, inilah inti khotbahnya. Yuk kita baca dalam Amsal 23 ayat 18. 2, 3, ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Amin. Jadi perlu kita hafal. Makanya anak-anak sekolah minggu penting untuk ayat hafalan. Karena ini sudah menjadi inti di dalam kita beriman kepada Tuhan. Dan tentang masa depan hari ini ada kebenaran firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Singkat, padat, jelas. Oke? Mari kita berdoa. Enggak, belum. Kalau gitu seneng kali kalian ya. Gitu ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kalian pikirkan ketika aku bilang tentang masa depan? Yuk
kita diskusi yuk. Masa depan apa yang kalian pikirkan atau yang tiba-tiba contoh bilang masa depan. Oke, apa begitu? Menjadi lebih baik. Wis. Ada lagi? Vincent tentang masa depan. Hah? Warna itu pula gelap gitu ya, hitam gitu. Masa depan gelap. Vincent ada? Jadi lebih sukses masa depan. Wis, cerah kali sih, Buat. Haleluya. Banyak duit. Yang lain, ayo. Tentang masa depan. Ayo, ada lagi? Hah? S2, amin, begitu ya. Ada yang berkata cita-citaku pas nomor 1. Ada yang berkata kayak, oh tadi gelap contoh, tidak terduga begitu ya. Kelam. Bahkan ada yang berkata penuh harapan, menjadi lebih baik. Ada yang banyak duit begitu ya. Mau kawin gitu atau bagaimana? Teman-teman sekalian, perlu kita pahami dan kita sadari banyak orang saat ini itu takut dan khawatir, bahkan nggak tahu keadaannya di masa depan, ya kan? Termasuk saya. Saya juga orang yang takut dan khawatir akan masa depan. Saat ini banyak orang secara khusus pemuda-pemuda ya, karena kita pemuda ya begitu ya. Banyak yang khawatir, banyak yang takut, bahkan kecewa di usia-usia sekarang. Makanya termasuk saya pengen jadi anak-anak lagi. Kalian pernah merasa gak sih? Kayaknya enak sih jadi anak-anak begitu ya. Gak mikirkan pekerjaan, gak mikirkan gaji gitu masuk langsung dikelola bagaimana rupa supaya makin hemat begitu ya. Teman-teman ya, banyak kita pengen jadi anak-anak lagi. Kenapa? Karena semuanya makin sulit. Kalau kita lihat di gambar ini, milenial itu kata Kementerian Keuangan susah cari dapat rumah, beli rumah. Karena bakal mahal. Kalau nabung itu gak bakal bisa begitu ya. Banyak dan jadi tren sekarang nikah itu di KUA. Di KUA karena biayanya gratis. Nih generasi Z dan milenial jadi tren begitu ya. Karena bagi kami laki-laki begitu ya khususnya. Itu mahal banget begitu. Jadi semuanya jadi susah begitu. Banyak yang khawatir, banyak yang takut. Kita lihat di masa pandemi kemarin juga. Banyak yang mencari pekerjaan. Termasuk teman-teman saya. Masih ada yang mencari pekerjaan. Walaupun sudah S1. Gitu ya. Ada juga yang kena PHK dan lain sebagainya. Karena apa? Semua orang takut, khawatir saat ini. Karenanya semuanya itu jadi sulit. Sehingga banyak orang karena sulitnya ini, karena sulit yang kita hadapi, banyak yang memikirkan bagaimana aku di masa depan itu menjadi lebih baik, kata Angel, kata Vincent, menjadi lebih sukses, menjadi lebih banyak duit begitu ya. Kita mikir kan lagi susah nih. Oke, waktunya merencanakan masa depan yang lebih baik, begitu ya. Menurut pikiran kita. Tapi pertanyaannya teman-teman, tahukah kita akan masa depan? Gak tahu. Ada teman saya di sekolah, gitu ya. Teman-teman main futsal lah begitu ya. Main futsal bareng-bareng. Satu kali dia meninggal. Dia mempersiapkan yang terbaik begitu. Aku mau begini. Ketika tamat sekolah meninggal. Kemarin baru dapat duka juga kemarin pernah waktu di Bandung pernah ketemu dengan teman-teman dokter. Dia mempersiapkan yang terbaik untuk masa depannya. Sudah koas, sudah wisuda. Ternyata meninggal teman-teman. Karena sakit. Gak ada yang tahu masa depan teman-teman semuanya. Gak ada yang tahu. Bagaimanapun kita merancangkan yang terbaik. Tapi kita gak tahu masa depan. Gak ada yang tahu. Karena itu masa depan memang kita tidak bisa ketahui. Gak ada yang tahu. 1 jam, 2 jam, bisa saja kita sudah tiada. Bisa saja kita bisa lebih sukses tentunya begitu ya. Bisa saja. Tetapi sebagai manusia yang Tuhan kasih akal, pasti kita memikirkan bagaimana masa depan itu tetap bisa kita capai dengan baik. Dan contoh nggak melarang itu. Sebagai Tuhan yang menciptakan akal bagi kita, nggak ada masalah kamu merencanakan yang terbaik untuk masa depanmu. Malah bagus, prepare begitu ya. Contohnya dari kecil teman-teman, dari TK ya. Waktu saya juga masih TK segini gitu ya. Enggak segini ya TK ya. Ditanya, "Kamu mau jadi apa?"
Jadi apa ya? mikir mau jadi apa gitu ya. Ya mau jadi guru aja lah kayak mama gitu ya. Mama aku yang ngajar begitu ya dulu ya. Kalau anak-anak sekarang kalau kita tanya langsung mau jadi apa? Mau jadi YouTuber gitu ya. Mau jadi YouTuber, mau jadi gamers dan lain sebagainya. Kita dari kecil itu dituntut untuk merencanakan masa depan gimana. Dan itu bagus. Dan semua orang berhak memikirkan merancangkan masa depan yang bagaimana. Nah teman-teman yang terkasih, ada satu penulis berkata demikian. Peter F. Drucker berkata demikian. Cita-cita bukanlah takdir, tapi sebuah penunjuk arah. Dia bukan perintah, artinya cita-cita itu bukan perintah, tapi sebuah komitmen. Ia tidak menentukan masa depan, melainkan wahana yang menggerakkan sumber daya dan energi bagi usaha membangun masa depan. Jadi di dalam pikirannya itu, cita-cita adalah petunjuk, bukan endingnya. Bisa saja cita-cita kita itu lain. Semua anak-anak muda saat ini, rentan usia terbanyak pada ini di bumi ini ya, kita ya, pemuda ini saat ini. Berlomba-lomba untuk menginvestasikan waktunya, berlomba-lomba menginvestasikan uangnya. Untuk apa? Masa depan, financial freedom, dan lain sebagainya, pensiun dini dan lain sebagainya. Supaya bisa menikmati begitu ya. Makanya kalau kita lihat teman-teman kita yang muda-muda nih, banyak yang bergerak dalam investasi saham begitu ya. Investasi kesehatan, investasi skill. Yang tujuannya supaya mereka itu di masa depan itu bisa baik. Tapi pertanyaannya, seringkali proses nggak mudah. Kenyataannya prosesnya nggak gampang. Makanya benar kata Peter ini, begitu ya. Ia seperti wahana, pernah naik roller coaster? Kadang ke kiri, kadang ke kanan, ada yang gini lagi relnya gitu ya, balik gini ya. Bisa juga balik lagi begitu ya, di keadaan yang sama. Itu cuman sebagai wahana, bukan endingnya cita-cita itu. Prosesnya nggak gampang. Dan makanya di dalam perjalanan menuju masa depan, kita lihat diri kita deh. Banyak di antara kita, mungkin diri kita juga merasa kecewa. Iya kan? Banyak merasa kecewa di dalam kita berjalan ke masa depan. Semakin takut, semakin khawatir, semakin dijalani. Bahkan semakin bodoh amat, merasa ya, saat ini ya. Kita menjalani ke masa depan, makin bodoh amat, makin takut, makin khawatir. Karena apa? Kita andalkan kekuatan kita. Kita andalkan otak kita. Kita andalkan kemampuan kita yang terbatas. Ingat ya, yang terbatas. Akhirnya apa? Kita nggak tahu apa yang jadi tujuan kita. Kita makin kecewa bahkan sama Tuhan. Mungkin ada yang teman-teman mengalami ya. Semua yang kita alami jadi semuanya itu seperti gagal lagi. Karena apa? Kita andalkan otak kita, kekuatan kita, kemampuan kita yang terbatas. Teman-teman yang terkasih, prosesnya mungkin gak gampang di dalam kita menjalani masa depan. Tapi bagi anak-anak Tuhan, kita baca tadi, di dalam diri kita sebagai orang percaya, dikatakan tapi Amsal 23:18, udah hafal? Amsal 23:18 dikatakan apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, ini janji Tuhan bagi kita. Ada masa depanmu dan ada harapanmu ketika di masa depan. Masalahnya kenapa kita nggak andalkan Tuhan gitu ya, masalahnya nih ya. Kenapa kita nggak andalkan Tuhan, malah andalkan rencana kita yang terbatas. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ini sama kisahnya di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Di mana kalau teman-teman baca itu adalah konteks di mana bangsa Israel itu sedang dibuang. Mereka sedang dibuang, mengalami penganiayaan, mengalami namanya penindasan karena mereka itu seperti dijajah begitu ya oleh bangsa yang besar begitu ya. Dan mereka sebagai budak. Kalau pada saat itu budak itu bisa diapain aja. Bisa dijual, bisa dibunuh karena nggak ada harganya lagi. Jadi posisi mereka itu di dalam ketakutan ketika di pembuangan, ditawan.
Mereka hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan. Mungkin sama seperti kita saat ini. Di dalam menjalani masa depan pun, mereka itu nggak punya masa depan. Karena mereka itu kalau budak itu pasti dibeli sama orang begitu ya. Mereka nggak tahu, bahkan bodoh amat lah gitu ya. Mau mati ya mati. Karena nggak ada gunanya lagi kalau sebagai budak pada saat itu. Nggak tahu mereka merancang bagaimana masa depan. Ini konteksnya. Di dalam ketakutan, kekhawatiran, di dalam bodoh amatnya orang Israel lah begitu ya. Tuhan pakai Nabi Yeremia untuk kasih satu pengharapan sama orang Israel. Sama bangsa Israel. Begini bunyinya. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu bangsa Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan apa? Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikanmu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ini ayat 11. Dan ayat 12-nya itu penting. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Teman-teman, di dalam kesengsaraan, di dalam penindasan, penganiayaan, ketakutan, kekhawatiran bangsa Israel, Tuhan kasih pengharapan. Gimana kalau teman-teman jadi bangsa Israel pada saat itu? Gimana teman-teman ketika merasakan kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran? Ada firman Tuhan yang menguatkan teman-teman. Seperti dalam Yeremia 29 ini. Tenang, aku punya rancangan damai sejahtera kok bagimu. Aku punya hari depan yang penuh harapan kok bagimu. Begitu ya. Teman-teman jadi bangsa Israel percaya nggak? Setelah mengalami yang namanya perjalanan dengan Tuhan. Kira-kira percaya nggak? Mereka sudah mengalami Allah yang hidup. Ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, laut dibuat Tuhan terbelah. Begitu ya perjalanannya. Lalu di perjalanan mereka ngeluh sama Tuhan, menyembah berhala. Dibuang, begitu, diampuni lagi. Di dalam perjalanannya mereka menikmati Tuhan, menyembah berhala lagi. Dan Tuhan berfirman seperti ini. Kira-kira kalian percaya nggak? Sudah mengalami sama Tuhan? Harusnya percaya. Tapi coba lihat di dalam hati. Kenapa kita kurang percaya, gitu ya? Kenapa kita kurang percaya? Bayangkan teman-teman, di dalam kekhawatiran, ketidaktahuan bangsa Israel, Allah berjanji kepada bangsa Israel akan merancangkan sesuatu yang bersifat damai dan penuh harapan. Walaupun tadi ya, seperti kata Peter tadi ya, di ini ya, walaupun itu seperti wahana. Bolak-balik kiri kanan, mungkin muter, mungkin balik lagi mundur dan sebagainya. Tetapi ada firman Tuhan, ada rancangan yang bersifat damai dan penuh harapan. Jadi janji Tuhan udah jelas ya, kita dapat ya. Ada masa depan yang penuh harapan. Sama seperti Amsal tadi bilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di sini ditegaskan lagi, Tuhan punya rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun kamu merasakan seperti kecelakaan begitu ya, tapi ada hari depan yang penuh harapan, amin. Nah jadi kalau janji Tuhan udah jelas, kebenaran Tuhan udah jelas, pertanyaannya bagi kita, sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Contoh begitu ya. Sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita perbuat setelah kita udah mendengar, sudah tahu Tuhan pasti merencanakan merencanakan yang bukan kecelakaan dan penuh damai sejahtera. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, begitu ya? Yang pertama, kalau kita udah tahu kebenaran bahwa pasti ada masa depan di dalam tangan Tuhan, yang pertama yang harus kita buat sebagai anak Tuhan, yaitu menyerahkan hidup kita secara penuh kepada Tuhan. Kenapa saya bold secara penuh kepada Tuhan? Karena seringkali sebagai manusia, kita masih mau pegang kendali di dalam hidup ini. Ilustrasinya begini, contoh ini karena kita jauh ya, contoh aku mau kasih ke seseorang, inilah anggap tangan seseorang. Kita itu sering seperti tangan Tuhan begitu ya. Kita itu sering, Tuhan aku mau menyerahkan semuanya bagimu. Oke, gitu Tuhan mau ambil hidup kita, kita mikir, nanti aja lah Tuhan gitu ya. Nanti aja lah. Jadi tarik-tarikan.
Jadi tarik-tarikan. Kenapa saya bold tentang menyerahkan hidup kita secara penuh? Karena masih banyak kita yang ngasih, tapi masih dipegang gini, dipegang kuat-kuat. Kita nggak berserah penuh kepada Tuhan. Padahal janji Tuhan udah jelas. Masa depan sungguh ada di dalam tanganku dan harapanmu tidak akan hilang. Makanya sebagai anak Tuhan, kita harus serahkan hidup kita, cita-cita kita, masa depan kita itu secara penuh kepada Tuhan. Menyerahkan bukan berarti pasrah ya. Itu ya. Tuhan, aku mau jadi polisi. Oke, tidur, scrolling dan sebagainya. Bukan workout, bukan nambah tinggi, bukan mengidealkan tubuh. Bullshit itu begitu ya. Begitu ya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati, kata Yakobus juga begitu ya. Menyerahkan berarti kita menyerahkan penuh kepada Tuhan, tapi kita juga menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, begitu ya. Tuhan, aku mau deh, contohnya aku mau deh next level di karirku ini maju begitu ya, contohnya. Kalau kita pasrah, ya udahlah scrolling begitu ya, bukan mengasah soft skill kita untuk public speaking, mungkin begitu ya, mengenal lebih dalam lagi perusahaan itu. Gak ada tanggung jawab sama kita, gak mungkin begitu ya, bisa terjadi. Nah teman-teman, kenapa saya bold? Ayo sama-sama sebagai anak Tuhan, serahkan hidup kita secara penuh sama Tuhan. Karena janji Tuhan itu selalu ada. Kita udah belajar Allah Alfa dan Omega, Dia Allah yang tidak terbatas. Kenapa kita gak serahkan kepada Tuhan? Meskipun di dalam prosesnya itu panjang gitu ya teman-teman ya. Tapi sebagai anak Tuhan, yuk kita serahkan hidup kita secara penuh kepada Tuhan. Yang kedua, sebagai anak Tuhan yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa Tuhan yang memegang masa depan kita. Kedua, kita mau taat kepada tuntunan atau pimpinan Tuhan. Taat kepada tuntunan dan pimpinan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, tujuan Tuhan itu jelas. Amin. Di dalam hidup kita tujuan Tuhan itu jelas. Amsal kita baca tadi, Yeremia dan masih banyak lagi ayat-ayat yang kita baca di dalam Alkitab. Dan sudah cukup membuktikan bahwa ada masa depan penuh harapan dan damai sejahtera. Tapi jika kita taat kepada Tuhan. Maka tadi di dalam Yeremia 29 ayat 12 penting. Aku akan memberikanmu kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Kalau kamu tidak taat, kamu tidak berserah penuh, ya gimana? Begitu kan? Ya gimana? Tuhan ingin lihat hati kita, apakah kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan atau setengah-setengah begitu ya. Atau cuman butuh di saat susah saja. Tuhan ingin kita taat pada tuntunan Tuhan. Meskipun jalannya sulit, lika-liku, lewati lembah, naiki gunung begitu ya. Tapi firman Tuhan kepada kita jelas, kita belajar juga Allah yang tidak terbatas. Tuhan tahu tujuan kita, ending of our life juga. Yaitu apa? Membawa harapan yang baik, amin. Membawa harapan yang penuh, yang sejati. Contohnya apa contoh? Hidupku gini-gini aja, malah makin buruk. Keluarga aku juga nggak baik-baik amat begitu ya. Ekonomi makin buruk, malah bangkrut begitu ya. Bosku mungkin yang berkele begitu ya contohnya dan lain sebagainya. Mungkin kita dalam keadaan seperti itu, tetapi firman Tuhan, poin yang kita renungkan tetap taat pada tuntunan Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu tujuan di dalam hidup kita. Kenapa saya pakai kata tuntunan? Teman-teman pernah nuntun orang tua yang mau nyebrang mungkin ya. Atau orang tua yang mau entah kemana ke gereja contohnya dari depan. Kita kan biasa nuntun kan begitu ya. Kita biasa nuntun mereka begitu ya. Kita biasa nuntun mereka. Nah di dalam tuntunan itu kalau kita tidak taat kepada tuntunannya bisa berantem sama nenek-nenek itu ya begitu ya. Aku mau ke gereja, tolong tuntun aku. Kita tuntun begitu ya. Atau aku mau nyebrang, tolong tuntun aku. Tetapi di tengah jalan kalau kita nggak taat pada tuntunan itu, bisa ditabrak kita gitu ya waktu nyebrang gitu ya. Bisa ditabrak gitu ya. Ketika kita mau nyebrang, aku mau ke sana dulu, ke tempat tukang bakso begitu ya. Bisa tarik-tarikan. Cepet, mau ada mobil begitu ya. Kalau kita tidak taat, itu yang terjadi.
tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tujukan. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi yang pertama, serahkan hidup secara penuh kepada Tuhan. Yang kedua apa? Taat kepada tuntunan atau pimpinan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu jelas, karena Tuhan itu yang menciptakan langit bumi ini yang berputar dengan baik pada porosnya begitu ya. Tuhan yang menciptakan kita. Dia tidak terbatas, dia tahu ending of our life begitu yang baik bagi kita. Kenapa kita nggak taat sama tuntunan Tuhan? Gitu ya. Itu pertanyaan bagi kita. Selain itu, bukti Tuhan menyediakan masa depan yang baik dan penuh harapan. Yang terutama adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kamu dan saya. Kataan kiri kanannya, begitu besar kasih Allah kepadamu dan aku. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Supaya kita semua beroleh keselamatan. Kalau tidak melalui Yesus, manusia tidak tahu jalan mau kemana menuju selamat. Karena keselamatan, kita bisa memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Makanya kita bisa beribadah dengan dekat kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan seperti sahabat kalau kita belajar kemarin. Bukan seperti Allah yang jauh gitu ya. Bukan seperti itu. Harus mikrofon hadapkan ke langit begitu ya. Volume dikencengkan ya. Bukan seperti itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat teman-teman sekalian. Karena kasihnya. Bahkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh keselamatan. Kerajaan surga. Itu bukti Tuhan. Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Nah jadi teman-teman sekalian, kalau Tuhan tidak terbatas sebenarnya ya sangat gampang kok Tuhan membalikkan keadaan hidup kita. Ya kan? Kalau Tuhan tidak terbatas sangat gampang Tuhan balikkan hidup kita. Kita yang kurang kaya jadi kaya gampang. Kita yang sakit mau jadi sembuh gampang. Karena Yesus sudah lakukan. Bahkan kalau mati dia bangkitkan bisa nggak? Gampang gitu ya. Gampang. Tapi Tuhan tidak melihat itu yang penting. Tuhan gak melihat kekayaanmu yang penting. Banyak orang dikasih kaya, makin brengsek gitu ya. Banyak orang dikasih sembuh bukan melayani Tuhan, malah ajeb-ajeb gitu ya. Bukannya bersyukur sama Tuhan, banyak. Tuhan melihat bukan itu yang penting, melainkan keselamatanmu. Amin. Relasimu dengan Tuhan, itu yang penting. Itulah harapan yang penuh di dalam Tuhan. Makanya Yesus hadir di dunia untuk keselamatanmu dan saya. Tapi prosesnya nggak segampang itu Ferguso begitu ya. Tidak segampang itu Ferguso begitu ya. Prosesnya bisa jadi menderita. Bisa jadi kita harus teraniaya, terzolimi begitu ya. Bisa jadi. Dan itu saya yakin dan percaya diizinkan Tuhan teman-teman. Untuk kita menderita, untuk kita dianiaya. Karena apa? Firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 29 begitu ya, berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya sama Tuhan kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Selain dikaruniakan kepada kita untuk percaya sama Tuhan sehingga kita bisa selamat, kita juga dikaruniakan untuk menderita. Itu sebuah karunia, dikatakan firman Tuhan. Artinya apa? Di dalam proses kita menuju kepada masa depan yang penuh pengharapan, menderita adalah hal yang wajar, gitu ya. Menderita adalah hal yang wajar. Kalau kita relevansikan ke yang penutupan gereja di Lampung itu ya, wajar kok mereka itu lagi ibadah, istilahnya dibubarin, wajar. Tetapi endingnya apa? Sekarang berdamai, puji Tuhan, begitu ya. Puji Tuhan. Karena menderita adalah hal yang wajar. Karena Yesus ketika datang ke dunia juga menderita. Bahkan mati dan bangkit untuk kita teman-teman. Jadi wajar. Dan di dalam perenungan saya ketika mempersiapkan hal ini teman-teman. Berarti jadi Kristen itu berat ya contohnya. Memang berat. Harus berjuang bahkan di dalam penderitaan. Jadi
Di dalam Tuhan nggak melulu tentang berkat Tuhan. Nggak melulu. Nggak melulu tentang berkat Tuhan. Nggak melulu kamu selalu diberkati Tuhan. Bahkan di dalam penderitaan pun Tuhan bekerja. Di dalam penderitaan pun ada berkat Tuhan sebenarnya kalau kita gali lagi teman-teman sekalian. Karena di dalam mengikut Tuhan prosesnya panjang untuk kita mencapai kekekalan. Untuk mencapai rancangan dalam Tuhan. Tapi bagi saya teman-teman, tiada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Tiada yang mustahil. Kalau yang ini ya, kalau kita bandingkan tadi ya, kalau yang inti tentang kehidupan kekal, tentang dosa yang manusia nggak bakal bisa kerjakan, itu Tuhan selesaikan. Apalagi masalah dunia. Tuhan udah buat yang manusia nggak bisa kerjakan, orang mati dibangkitkan aja di dunia, sudah Tuhan lakukan. Apalagi kekurangan duit di dompetmu begitu ya. Apalagi pekerjaanmu yang mungkin dalam masalah. Apalagi istilahnya keluargamu yang berantakan. Apalagi pasanganmu mungkin yang berkele gitu ya. Bisa jadi Tuhan ubah lebih baik. Tapi kita percaya nggak sama Tuhan? Kita taat nggak kepada tuntunan Tuhan itu tadi? Karena kalau kita lihat ya, kalau kita pakai pikiran otak kita, bisa jadi kita berantem sama Tuhan. Aku maunya ke sini kata Tuhan. Lalu digandeng, dituntun sama Tuhan, lu mau ke sana. Ya udahlah gitu. Enggak begitu Tuhan ya. Enggak begitu ya. Kita yang bisa, ya apaan sih Tuhan? Kita yang merasa seperti itu. Padahal tujuan Tuhan jelas karena Dia tidak terbatas teman-teman sekalian. Semua itu bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Syaratnya apa ini? Masa depan penuh pengharapan di dalam kekekalan di dalam dunia ini akan terjadi asal percaya kepada Tuhan dan bukan percaya kepada diri sendiri. Karena apa teman-teman? Ada pendukungnya lagi. Kata Matius 6 ayat 33 apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan, Tuhan akan tambahkan semuanya. Termasuk masa depanmu nanti, cita-citamu nanti, pasanganmu nanti. Gampang sama Tuhan itu. Jadi sebagai anak Tuhan, perlu gak kita khawatir? Perlu gak kita takut akan masa depan? Perlu gak? Enggak lagi harusnya. Kalau misalnya masih merasakan ketakutan di dalam Tuhan akan masa depanmu, coba deh percaya, coba deh taat pada tuntunan Tuhan. Kita selalu bilang mana buktinya, mana buktinya. Itu loh 2000 tahun lalu Yesus mati buat kita, buatmu dan saya. Itu bukti sudah jelas dan clear. Cukup membuktikan Tuhan tidak terbatas. Teman-teman yang sekalian, pilihan kita dimulai dari sekarang. Kita pilih Tuhan atau kita pilih diri sendiri yang terbatas, yang mudian, yang kadang marah, nanti sore adem, besoknya tiba-tiba meledak, besoknya lagi tiba-tiba nangis. Milih diri sendiri atau milih Tuhan? Teman-teman yang terkasih, kita akan melihat video untuk penutup. Di dalam kehidupan saya pun demikian. Aku dulu juga mengandalkan diri sendiri. Di dalam diriku aku merasa bahwa ya Tuhan ciptakan aku disabilitas. Ya di dalam otak pikiranku ya udahlah mau jadi apa. Ya nggak ada lah masa depan. Akhirnya apa? Ya udah hidupnya biasa aja begitu ya. Percaya Tuhan juga enggak, ya udah datang-datang aja begitu ya. Kalau Tuhan baik, kenapa aku diciptakan seperti ini? Itu menurut pikiranku. Itu menurut pikiranku. Tapi menurut pikiran Tuhan, saat ini aku merasakan bahwa masa depan yang penuh harapan terjadi di dalam diriku. Terjadi di dalam diriku. Prosesnya nggak mudah. Prosesnya nggak mudah. Harus patah kaki, nanti lihat teman-teman. Harus patah kaki, harus dihina, harus dibully dari teman-teman dan lain sebagainya. Tapi ketika aku mendapatkan Yesus, ketika aku merasakan Yesus, ketika aku milih percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada harapan. Gak harus aku mikirkan masa depan mau kerja apa, mau ngapain.
Tuhan udah kasih dengan bukti. Makanya kita bisa bertemu dengan sekarang. Puji Tuhan. Dan aku bisa merasakan bahwa di dalam Tuhan itu indah. Amin. Jadi Tuhan pasti memegang masa depan kita. Amin. Tuhan memegang masa depan kita. Untuk menutup, mari kita lihat video berikut ini. Jadi kalau aku aja bisa merasakan masa depan, walaupun ini bukan masa depanku ya. Dari kecil saya melihat masa depan itu enggak ada. Sekarang saya sudah merasakan kalau saya percaya dan taat sama Tuhan, ada masa depan yang sungguh ada dalam diri saya. Gimana nih teman-teman? Pilihan kita dimulai dari sekarang. Mau andalkan Tuhan atau andalkan diri sendiri? Yuk coba ya renungkan ya. Saya kasih 1-2 menit. Mari kita bersama-sama berdoa untuk merenungkan. Coba renungkan teman-teman. Apakah di dalam perjalanan hidupmu engkau sering menggunakan akalmu yang mungkin hebat, pemikiranmu yang hebat, merancang masa depan. Tetapi lihat perjalanannya. Seringkali kita merasa kecewa. Seringkali kita merasa sedih. Bahkan kita tidak sanggup menerima keadaan. Itu karena kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Hari ini kita telah belajar bahwa ada loh masa depan yang Tuhan sediakan. Ketika kita percaya sama Tuhan dan taat kepada tuntunan Tuhan. Hari ini pilihan kita ada di 2 hal itu. Andalkan Tuhan atau andalkan diri kita sendiri. Teman-teman, sebagai testimoni akan kasih Tuhan yang aku alami, percayalah sama Tuhan, ada masa depan yang sungguh indah Tuhan sediakan. Baik di bumi ini dan di kehidupan yang kekal nanti, di kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Coba renungkan hal itu. Ya Tuhan, kami minta ampun jika di dalam masa hidup kami sering mengandalkan pemikiran kami yang terbatas, akal kami yang terbatas, rencana kami yang terbatas. Ampuni kami ya Tuhan, hari ini kami telah belajar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan,
kami boleh bersama-sama menjalani, melakukan untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Karena ada masa depan yang sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Berkati setiap kami, Roh Kudus Tuhan selalu ingatkan kami. Karena inilah ya Tuhan pertandingan kami di dunia. Memilih Tuhan atau memilih dunia ini. Memilih pikiran kami sendiri. Tolong kami ya Tuhan. Firman Tuhan sudah terberitakan. Biarlah setiap benih firman-Mu sebagai tanah yang baik. Kami boleh menerima firman-Mu. Dan firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Biarlah firman Tuhan saja yang menguatkan hati dan pikiran kami. Dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, ada beberapa warta. Yang pertama, saya ingatkan kembali bagi kita untuk ibadah Paskah kita kembali gabung ya dengan WHS dan kita mempersembahkan pujian. Yuk sama-sama pikirkan pujian apa yang akan kita berikan kepada Tuhan dalam pelayanan itu. Lalu yang kedua, untuk ibadah Rabu doa malam ya teman-teman, yuk hadir yuk 1 jam aja gitu ya, 1 jam aja kita doa ya sama Tuhan. Karena ya doa itu seperti nafas teman-teman. Kalau kita berhenti berdoa berarti kita berhenti bernapas. Artinya apa? Mati ya. Yuk kita bernapas di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi di dalam Rabu kita yuk doa sama-sama. Dalam komunitas yang kecil ini yuk kita doa sama-sama, begitu ya. Teman-teman kasih, itulah warta. Saya kembalikan kepada musik kita. Ya, puji Tuhan, sebab masa depan itu ada dan pengharapan itu tidak akan hilang dalam hidup kita. Amin. Ya, saatnya kita akan memberikan yang terbaik, namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami percaya Bapa masa depan kami itu sungguh ada dan pengharapan kami tidak akan hilang Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu senantiasa dalam setiap liku-liku dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa, dan kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan Kau berkati berkali-kali lipat Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menyerahkan persembahan kami. Hanya inilah Tuhan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyi lagu Ku Masuk ke Dalam Hadirat Tuhan. Ambil persembahan dijalankan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan
Sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Dengan sikap masih berdiri, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamat